Halo semua, selamat datang di video pembelajaran dengan tema pembelajaran yang sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Bersama saya, Fatimah Az-Zahra Siregar, mahasiswi PPG Calon Guru Universitas HKBP Nomensen Medan. Selamat menyaksikan! Pancasila adalah fondasi atau dasar dari pendidikan Indonesia. Sebagai fondasi pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diimplementasikan dalam pendidikan. Ketika saya bersekolah, nilai-nilai Pancasila tersebut diintegrasikan dengan berbagai cara. Yang pertama, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai mata pelajaran. Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dapat belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Kemudian, sebagai siswa, saya juga diberi penguatan tentang nilai-nilai keagamaan sebagai contoh penerapan dari sila pertama melalui kegiatan berdoa. Pembelajaran mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila ini juga diintegrasikan dalam mata pelajaran lain. Misalnya, pembelajaran yang berbasis kolaborasi yang mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, tanggung jawab, dan juga musyawarah. Nah, yang kedua, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada banyak kegiatan ekstrakurikuler sebagai penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Misalnya ada pramuka, palang merah, dan lain-lain. Menurut saya, dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, saya dapat mengembangkan potensi sekaligus mengembangkan sikap cinta tanah air, gotong royong, dan juga mengembangkan pola pikir yang kreatif. Integrasi nilai-nilai Pancasila ini juga saya rasakan ketika mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG calon guru. Di PPG, perkuliahan dilaksanakan dengan alur merdeka. Alur merdeka ini memberi ruang untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaborasi. Jadi di awal, mahasiswa diajak untuk merefleksikan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya tentang topik tertentu dalam alur mulai dari diri. Kemudian, materi dipelajari lebih dalam melalui eksplorasi konsep. Setelah mempelajari materi, kami bersama dengan kelompok masuk ke dalam alur berikutnya, yaitu alur ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi, mahasiswa bekerja sama dengan rekan kelompoknya untuk mengerjakan sebuah proyek. Kemudian, setelah dari ruang kolaborasi, mahasiswa mendemonstrasikan proyek yang telah dikerjakan sebelumnya pada tahap demonstrasi kontekstual. Setelah itu, masuk ke dalam tahap elaborasi pemahaman, di mana mahasiswa menggali lebih dalam lagi topik yang telah dipelajari dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas dari alur sebelumnya. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa calon guru menghubungkan topik yang sedang dipelajari dengan topik lain, mata kuliah lain, ataupun dengan kehidupan sehari-hari dalam alur koneksi antar materi. Terakhir, aksi nyata akan merangkum seluruh pemahaman yang telah diperoleh pada topik yang dipelajari. Alur Merdeka ini merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan dan juga mendorong mahasiswa calon guru untuk merancang pembelajaran yang berbasis Pancasila agar nantinya dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang contoh konkret pengalaman penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan profesi guru atau dalam PPG. Pertama, adanya kegiatan kolaborasi dan demonstrasi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tiap topik dan sebagai perwujudan nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dan juga musyawarah. Yang kedua adalah merancang modul ajar. Saat mengikuti kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan, saya juga belajar untuk merancang modul ajar. Ketika merancang modul ajar, calon guru harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, media, materi, dan juga lainnya. Serta juga harus berdiskusi dengan guru pamong. Setelah merancang modul ajar, dilakukanlah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, kegiatan-kegiatan tadi mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana tiap peserta didik berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Terakhir adalah diskusi dan refleksi saat PPL yang dilakukan dengan guru pamong dan teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan masukan dan saran. Jadi pada kegiatan ini, calon guru diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kita masuk kepada peran mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia.
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan profesi guru dapat dilihat dari kurikulum pendidikan profesi guru atau kurikulum PPG yang dirancang untuk mencakup nilai-nilai Pancasila. Jadi pembelajaran tentang Pancasila ini dirangkum dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, perannya sangat penting dalam menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengajarkan tentang landasan filosofis pendidikan nasional. Jadi mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar pemikiran yang membentuk sistem pendidikan di Indonesia yang berbasis Pancasila, sehingga calon guru nantinya dapat memahami bagaimana pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, termasuk ketika merancang modul ajar dan penerapannya di dalam kelas. Kemudian, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang pendidikan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu untuk menuntun dan membentuk karakter yang baik. Dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, calon guru diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya akan dapat tercapai tujuan pendidikan Indonesia. Selanjutnya, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang pendidikan yang adil dan berpusat pada peserta didik. Pancasila mengajarkan pentingnya demokrasi dan juga keadilan sosial yang diimplementasikan dalam pendidikan. Jadi, sebagai seorang calon guru, saya ingin menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam ruang kelas, seperti memberi ruang bagi setiap peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, menghargai keberagaman, dan juga mengajak mereka untuk dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Kesimpulan pada video ini adalah Pancasila merupakan dasar yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek pembelajaran, mulai dari mata pelajaran hingga kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan berpusat pada peserta didik, juga diterapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, PPG ini mengajarkan calon guru untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam merancang pembelajaran yang berbasis kolaborasi, yang inklusif, dan juga mengajarkan pengembangan karakter. Dengan pemahaman ini, calon guru diharapkan dapat menjadi teladan bagi peserta didik untuk dapat mewujudkan pendidikan yang adil, berpusat pada peserta didik, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang pembelajaran yang sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia untuk ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya Fatimah Azhara Siregar. Sampai jumpa pada video berikutnya.